Berhutang kadang menjadi solusi untuk memenuhi gaya hidup seseorang. Tapi tepatkah jika kita harus berhutang? Banyak hutang, banyak gaya. Itulah topik perbincangan kita di pagi hari ini, tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi, di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Indra Kapermana, Vice President Agency dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Andra. Pak Indra, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita, yaitu Mas Bimo. Mas Bimo ini masih muda, single, masih ingin meniti karir, namun memiliki kebiasaan konsumtif. Dia selalu berhutang dengan kartu kredit demi fashion dan juga gaya hidupnya untuk nongkrong, begitu ya Pak ya. Ia mengerti bahwa kebiasaan ini tidak baik, tapi dia merasa perlu untuk menunjang karirnya di dunia entertainment. Bagaimana pendapat Pak Indra? Ya, bersosialisasi itu memang penting. Apalagi dengan orang yang akan bisa menunjang karir di masa kini maupun masa yang akan datang. Tapi yang perlu jangan sampai kita melupakan untuk membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Jadi untuk Mas Bimo ini yang memang punya hutang atau kewajiban yang harus diselesaikan, maka dia fokus utama itu harus menyelesaikan kewajibannya. Lupakan mengenai asuransi, lupakan mengenai investasi, karena hal utama yang dia harus lakukan adalah menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu. Menyelesaikan hutang-hutangnya ya. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat networking tadi kan, menurut Mas Bimo, itu sebetulnya memang kebutuhan tidak sih untuk menunjang karirnya? Ya, oke, mungkin bersosialisasi bisa menunjang karir di masa yang akan datang. Tetapi kita harus letakkan mungkin bukan di prioritas yang utama. Mungkin prioritas yang utama adalah mandiri secara finansial di masa yang akan datang. Nah, dana untuk bersosialisasi menjadi prioritas yang kesekian dan sudah kita alokasikan sebelumnya. Oke, jadi supaya bisa terlaksana tanpa hutang memang harus dialokasikan terlebih dahulu, begitu ya Pak Indra ya. Nah, tapi berbicara mengenai adanya, tentu kita harus berpikir masa depan. Pastinya Mas Bimo ini juga harus berpikir untuk investasi, proteksi, dana darurat, bahkan pensiun barangkali ya Pak Indra ya. Betul. Mana yang harus didahulukan kalau begitu? Ya. Dana untuk investasi dan masa depan itu merupakan satu prioritas utama. Karena itu adalah sesuatu yang kita gunakan uang kecil untuk sesuatu uang besar di masa yang akan datang. Dan masa depan itu menjadi satu prioritas yang paling penting untuk kita. Ada banyak orang yang pada saat dia mendapatkan income bulanannya, maka dia udah jadwalkan uangnya untuk beli barang, beli belanja sesuatu. Ya, tetapi baru saat ada sisa, dia pikirkan sisanya masuk ke investasi. Nah, seharusnya yang kita lakukan adalah pada saat kita mendapatkan sejumlah income, maka kita sudah ada untuk menyisihkan misalnya 10% atau 15% dari income kita untuk investasi. Baru sisa dananya kita pakai untuk kebutuhan berdasarkan prioritas kita. Mungkin prioritas yang utama yang memang harus punya, karena Mas Bimo ini masih single, itu nomor satu pasti proteksi untuk asuransi jiwa dan kesehatan. Karena dia punya tanggungan untuk orang tua dan saudaranya. Karena pada saat dia muda usia, preminya juga relatif lebih murah untuk uang pertanggungan yang sama. Oke, Pak Indra, sebagai penutup barangkali bisa diberikan tips atau saran tidak hanya untuk Mas Bimo tadi yang penanya, tapi juga kepada pemirsa di rumah supaya kita tidak kemudian terjebak hutang yang tidak perlu hanya untuk gaya hidup semata, Pak. Oke, jadi yang pertama yang paling penting adalah fokus kepada tujuan masa depan kita. Mandiri secara finansial itu merupakan tujuan utama kita dan itu menjadi satu fokus utama kita. Jumlah itu harus kita alokasikan dari income bulanan yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita harus setting prioritas kebutuhan seperti apa yang akan kita pakai di dalam kebutuhan bulanan kita berdasarkan prioritas kita. Untuk bersosialisasi kita perlu sediakan dananya karena itu juga menunjang karir kita. Nah, yang paling penting dan jangan lupa tentunya kita juga harus sisihkan untuk proteksi untuk asuransi. Karena jangan sampai kita sudah siapkan perencanaan yang baik, tapi pada saat terjadi satu bencana, maka impian itu tidak menjadi kenyataan. Baiklah Pak Indra, terima kasih banyak Pak atas informasi dan kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh